adik-adik semua, ketemu lagi kita. Kita mau saatnya untuk memuji Tuhan. Untuk itu, Lasa mau ajak kalian bersama-sama kita mulai dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bertemu Tuhan melalui YouTube, melalui online. Biarlah Tuhan kami boleh tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami, ibadah kami, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan, pimpin kami, biarlah puji-pujian ini boleh sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami akan Engkau. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama angkat pujian ya. Kita tahu kalau sukacita kita datangnya dari Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian Sukacita Surga. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya tetap berdiri ya. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita tahu kan kalau misalnya cuman Tuhan Yesuslah the great hero sesungguhnya. Dialah sumber dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Untuk itu sama aja kalian angkat pujian the great hero. Di dunia banyak jagoan, tapi bukan yang sejati, yang hadir di setiap saat, jadi sahabat, jadi teladan, dan Tuhanku
ajak kalian untuk bersama-sama bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Kita mau menaikkan Mars Sekolah Minggu kita. Mars Sekolah Minggu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lesa mau ajak kalian untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar firman Tuhan yang disampaikan bisa kami mengerti dan membuat kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa ya, minta tolong papa, mama, om, tante, cece, dan semuanya, siapapun yang bisa membantu kalian untuk boleh transfer ke nomor rekening yang ada di description box atau yang ada tertera di bawah ini ya. Sampai jumpa! Welcome back guys, kembali lagi bersama Lauselia. Dan hari ini kita akan belajar cerita Alkitab, tetapi sebelumnya langsung aja kita main capsule yuk. Tebak profesi atau pekerjaan. Nah, ini ada katanya, ada beberapa jumlah kata. Kalian tebak ya. Soal pertama, siapakah aku? Aku diberikan tugas kepercayaan untuk menjaga ketertiban lalu lintas, mengendara mobil, motor, pejalan kaki, akan kuatur supaya semua berjalan dengan baik dan mematuhi aturan yang ada. Siapakah aku? Dan jawabannya adalah polisi. Apakah benar? 1 poin. Siapakah aku? Aku diberikan tugas kepercayaan mengajarkan pengetahuan di sekolah. Dan jawabannya adalah guru. Lanjut ya. Siapakah aku? Aku diberikan tugas kepercayaan membesarkan anak dari kecil sampai besar supaya mereka mengenal Tuhan dan menjadi anak yang taat. Nah, kira-kira jawaban kalian benar gak ya? Dan jawabannya adalah orang tua. Soal keempat, siapakah aku? Aku diberikan tugas kepercayaan memimpin suatu negara dan bangsa. Aku adalah orang nomor 1 di negara itu. Dan jawabannya adalah presiden. Dan ini soal yang terakhir ya. Saya harapkan semuanya jawabannya benar. Soal terakhir adalah siapakah aku? Aku diberikan tugas kepercayaan memimpin suatu bangsa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Siapakah aku? Dan jawabannya adalah Musa. Apakah kalian benar semua? Jika kalian benar semua, kalian mendapatkan 5 poin. Wah, ada apa nih? Hari ini ternyata kita akan belajar 2 kata baru. Nah, kita pencet dulu yang pertama ya. Kata pertama adalah otoritas. O-T-O-R-I
Apakah kalian pernah mendengar kata otoritas? Artinya kekuasaan, tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika polisi diberikan otoritas, berarti polisi diberikan tanggung jawab, kekuasaan untuk boleh mengatur lalu lintas, mengatur segala sesuatu yang ada di kota itu. Nah, selanjutnya kita juga mau tahu dong kira-kira kata keduanya apa ya? Kata kedua adalah pemberontakan. Wow, pemberontakan? Kalian pernah tahu nggak sih pemberontakan? Atau kalian pernah dengar? Iya, sama kayaknya pikiran Lose sama pikiran kalian. Pemberontakan adalah melawan. Ketika kita nggak taat akan sesuatu, itu disebut memberontak atau pemberontakan. Jadi hari ini kita belajar dua kata baru. Apa itu guys? Yes, otoritas and pemberontakan. Ada apa ya dua kata ini dengan pelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang beberapa orang yang tidak hormat dan tidak taat kepada orang-orang yang Allah berikan kuasa atau otoritas atas mereka. Dalam Alkitab di kitab Bilangan 16 dan 17, pada saat pengembara di padang gurun, ada yang namanya Korah. Siapa? Korah. Korah gak senang. Korah iri hati karena dia merasa kenapa hanya Harun dan keluarganya yang menjadi imam. Imam kalau di sekarang itu kita bisa sebut pendeta ya. Nah, dia merasa gak senang karena dia hanya melayani di kemah suci, tapi Harun dan keluarga bisa jadi imam. Padahal mereka sama-sama suku Lewi. Tapi Korah melupakan sesuatu yang penting, bahwa pekerjaan melayani di kemah suci juga spesial karena hanya suku Lewi yang bisa melakukannya. Ketika Korah mengeluh, ternyata ada Datan dan Abiram mengeluh akan hal itu juga. Dan ada 250 orang yang berada di pihak mereka. Mereka ramai-ramai menghadap Musa dan berkata, "Engkau tidak lebih baik dari kami. Mengapa engkau menjadikan dirimu pemimpin atas kami?" Musa pergi dan berdoa, kemudian kembali untuk memberikan jawaban kepada mereka. Allah akan menunjukkan kepada kita siapa yang seharusnya menjadi imam dan memimpin umat kemunyaannya. Musa terus mengingatkan mereka, harusnya mereka tuh bersyukur karena mendapat hak istimewa melayani di kemah suci, bukan malah iri hati kepada Harun. Tetapi Datan dan Abiram malah berkata kepada Musa, "Engkau bukanlah seorang pemimpin yang baik. Engkau membawa kita keluar dari Mesir, di mana kita memiliki segalanya di sana. Tapi engkau bawa kami sekarang di mana? Di pengembaraan padang gurun." Bentar. Benar nggak sih yang mereka bilang? Apakah mereka memiliki kehidupan yang menyenangkan ketika di Mesir? Big no, mereka menjadi budak di sana. Apakah Musa yang mengatakan bahwa mereka harus mengembara di padang gurun? Bukan juga. Allah yang mengatakan demikian karena mereka nggak taat. Tapi sayangnya mereka memberontak, menolak pemimpin yang Allah pilih untuk mereka. Allah ingin semua orang tahu dan memberikan hormat kepada Musa yang Allah pilih sebagai seorang pemimpin. Keesokan harinya, Allah melakukan sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya. Korah, Datan, Abiram, dan seluruh keluarga diberikan hukuman yang paling berat. Bumi terbelah di tengah mereka, menelan dan menutupi mereka, lalu mereka menghilang. Tetapi bukan itu saja yang terjadi. Allah juga menghukum 250 orang lainnya yang ikut bersama Korah dan mereka pun lenyap. Kalau kita yang melihat betapa dahsyatnya Allah pada saat itu, pasti kita akan menyadari betapa kita harus taat kepada Allah. Namun sayangnya orang-orang yang melihat hal itu malah menyalahkan dan menuduh Musa dan Harun yang melakukan itu. Tapi menurut kalian, apakah Musa dan Harun sanggup membuat tanah terbelah? Setelah itu pun masih ada kejadian hukuman yang berat karena ketidaktaatan bangsa itu terhadap pemimpin pilihan Allah. Mereka sakit karena terkena tulah, sekitar 14.700 orang mati tetapi yang lainnya tetap hidup. Sekali lagi juga Allah menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang memilih Harun sebagai imam dalam kemah suci.
Oleh karena itu, Musa menyuruh setiap suku harus membawa sebuah tongkat ke dalam kemah suci dan diberi nama. Nama Harun tertulis di dalam tongkat Lewi. Keesokan harinya ditemukan tongkat yang lain mati, tetapi tongkat Harun bertunas, berbunga seperti pohon hidup. Tiba-tiba umat Israel menyadari bahwa Allah sungguh memilih Harun untuk menjadi imam besar, tetapi mereka gak menghormatinya. Di sini Allah mengajarkan kepada mereka untuk menghormati dan menaati pemimpin mereka. Kemudian Allah memberitahu Musa untuk meletakkan tongkat Harun di depan tabut perjanjian dalam kemah suci sebagai pengingat akan apa yang telah terjadi. Sehingga setiap kali umat Allah datang untuk menyembah Allah, mereka ingat bahwa mereka harus menghormati orang-orang yang ditunjuknya sebagai pemimpin, orang-orang yang ditunjuk Allah sebagai pemimpin. Apakah Allah juga mengharapkan kita taat kepada orang-orang yang diberikan otoritas atau kuasa atas kita? Tentu ya. Allah menempatkan orang-orang yang berotoritas di rumah kita, sekolah kita, gereja kita, dan pemerintah daerah di tempat kita berada sekarang untuk kita hormati. Allah ingin kita menaati orang-orang yang berotoritas atas kita. Seperti ayat hafalan kita minggu ini, yuk kita hafalkan ayat bersama dari 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Ini lembaran aktivitas minggu ini. Perhatikan bagian Allah ingin aku taat. Dijawab dan jawabannya dikirimkan kepada Lau sekelas ya. Dan juga jangan lupa video ayat hafalannya. Demikian cerita hari ini, mari kita sama-sama tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan cerita Alkitab yang begitu luar biasa. Kami bisa belajar dari kejadian di Alkitab hari ini. Dan biarkan kami juga bisa menaati, taat kepada orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk berotoritas, berkuasa atas kami. Bantu kami juga di dalam sekolah kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk selalu taat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.